Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semuanya ya. Hari ini Miss Ervin akan membahas tentang bagaimana cara makhluk hidup, dalam hal ini hewan, beradaptasi terhadap lingkungannya. Anak-anak, semua makhluk hidup sangat bergantung dengan lingkungannya loh. Namun, karena adanya perubahan lingkungan, maka segala sesuatunya tidak dapat berlangsung seperti biasanya anak-anak. Perubahan lingkungan ini bisa berupa kelangkaan bahan makanan, ancaman dari predator, atau suhu lingkungan yang sudah tidak sesuai lagi. Mereka ini harus beradaptasi agar dapat tetap bertahan hidup. Kurang lebih seperti kita saat ini anak-anak. Lingkungan di sekitar kita sekarang ini sudah tidak seperti dulu lagi, yang kalau kemana-mana kita bisa pergi dengan bebas. Saat ini terdapat perubahan lingkungan di mana kita harus beradaptasi agar dapat bertahan hidup, tidak sampai terkena virus COVID-19. Caranya kita harus menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menyemprot tubuh kita dengan disinfektan ketika kita habis dari luar rumah. Termasuk seperti yang saat ini kita lakukan anak-anak, yaitu membiasakan diri kita untuk belajar secara online tanpa tatap muka secara langsung seperti biasanya. Anak-anak, bentuk adaptasi hewan ini ternyata ada 3 jenis loh, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang terakhir adalah adaptasi perilaku atau tingkah laku. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Kita mulai dari adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini adalah jenis adaptasi yang meliputi penyesuaian hewan melalui perubahan tubuhnya anak-anak. Kita dapat melihat bentuk adaptasi ini pada beberapa hewan, seperti pada burung misalnya. Kita menjumpai bahwa burung memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan makanan yang mereka makan. Contohnya paruh burung elang. Burung elang yang memakan daging ini memiliki bentuk paruh yang lebih tajam di ujungnya, yang tujuannya untuk mencabik daging buruannya. Selain tajam, paruhnya juga kuat dan panjang. Paruh burung pipit pemakan biji bentuknya pendek, tebal dan kuat. Ujung di bagian paruh ini terkadang bengkok. Biasanya paruh yang bentuknya seperti ini anak-anak digunakan untuk mematuk maupun mengupas kulit biji, sekaligus menghancurkan biji-bijian. Sedangkan jika kalian melihat burung pelatuk pemakan serangga, nah bentuknya mirip silinder yang runcing, pendek dan ramping, sesuai dengan fungsinya untuk menangkap serangga. Burung pelikan pemakan ikan, paruhnya lumayan panjang anak-anak, lurus dan berkantung, agar mereka dapat menyimpan lebih dari 1 ikan dalam paruhnya. Burung kolibri, paruhnya panjang dan runcing untuk menghisap nektar bunga. Sedangkan yang terakhir, paruhnya itik yang kita lihat berbentuk seperti sendok, bertujuan untuk menyaring cacing di lumpur. Sedangkan pada serangga kita dapat melihat tipe mulut yang berbeda sesuai makanannya, seperti kupu-kupu yang mulutnya berbentuk panjang seperti belalai. Tujuannya mempermudah dia menghisap nektar. Sedangkan nyamuk mulutnya berbentuk panjang dan runcing seperti jarum suntik, tujuannya untuk menusuk dan menghisap darah. Sedangkan lalat dan lebah memiliki lidah dengan ujung seperti spons yang digunakan untuk menjilat dan menyerap. Sedangkan mulut belalang dan capung dilengkapi dengan rahang yang kuat untuk menggigit dan mengunyah. Kalian juga dapat melihat adaptasi morfologi ini pada bentuk gigi hewan karnivora yang memiliki gigi taring maupun geraham yang runcing untuk mencabik dan mengoyak daging mangsanya. Sedangkan herbivora hanya memiliki gigi geraham dan seri, tujuannya untuk mengunyah rumput dan untuk memotong atau mencabut dedaunan dan rerumputan. Sedangkan omnivora memiliki lengkap ketiga jenis gigi yang dapat digunakan sesuai dengan makanan yang mereka makan.
Kalian juga bisa melihat adaptasi ini pada unta di padang gurun yang memiliki lapisan pelindung mata berupa bulu mata yang tebal untuk melindungi matanya, juga hidung yang berkatup yang dapat menutup saat terjadi badai pasir di gurun. Jika kalian melihat gajah, nah gadingnya itu anak-anak merupakan pembesaran dari gigi seri untuk mempertahankan dirinya terhadap musuh. Sedangkan bentuk kaki burung pun dibuat berbeda untuk menyesuaikan cara hidupnya, seperti memanjat, berenang, atau mencengkeram mangsa dan bertengger di atas pepohonan. Ikan gelodok atau mudskipper yang banyak dijumpai di hutan bakau memiliki sirip dada yang sudah berevolusi atau mengalami perubahan menjadi seperti kaki yang digunakan sebagai alat geraknya ketika berada di darat. Sedangkan kaki anjing laut, lumba-lumba, dan paus juga mengalami evolusi anak-anak menjadi sirip untuk menyesuaikannya dalam kehidupan di air. Bentuk adaptasi yang berikutnya kita pelajari adalah adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi di mana fungsi-fungsi organ tubuh akan menyesuaikan dirinya sehingga hewan tersebut mampu bertahan hidup. Adaptasi ini biasanya berhubungan dengan proses kimia anak-anak seperti aktivitas hormon atau enzim di dalam tubuh, sehingga tidak dapat kita lihat secara langsung seperti halnya adaptasi morfologi. Nah, kita lihat dengan beberapa contoh sebagai berikut. Pada hewan memamah biak atau poligastrik yang memiliki lambung majemuk, tubuhnya beradaptasi dengan memiliki kemampuan menghasilkan enzim selulase untuk mempermudah mencerna makanannya. Sedangkan pada hewan yang berdarah dingin, suhu tubuhnya akan menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu ketika lingkungannya panas, maka ia akan memanfaatkan panas di lingkungannya itu untuk menaikkan suhunya anak-anak, dan energi dari panas itu digunakan untuk beraktivitas. Oleh karena itu, hewan berdarah dingin akan bersikap lebih pasif dan berdiam diri jika suhu lingkungannya rendah atau dingin. Hewan-hewan berdarah dingin ini bisa kita lihat pada reptil, ikan, dan amfibi. Hal ini berbeda dengan hewan yang berdarah panas. Hewan berdarah panas memiliki reseptor pada otaknya untuk mengatur suhu tubuhnya tetap stabil, sehingga tidak bergantung dengan suhu lingkungannya. Contoh hewan berdarah panas adalah mamalia dan burung. Nah, adaptasi fisiologi ini juga bisa kita jumpai pada bunglon. Bunglon ini memiliki sel kromatofor yang berhubungan dengan syaraf, sehingga menyebabkan bunglon dapat mengatur pigmen warna pada kulitnya. Sedangkan ikan laut yang kita tahu memiliki urin lebih pekat dibandingkan dengan ikan air tawar, karena dia harus beradaptasi terhadap air laut yang memiliki kadar garam yang lebih tinggi. Adaptasi ini juga kita jumpai pada unta yang punggungnya berpunuk berisi lemak, yang dengan proses respirasinya lemak ini dapat diubah sebagai cadangan makanan dan air. Adaptasi fisiologi juga bisa kita lihat pada penglihatan burung hantu yang tajam di malam hari, dikarenakan sel tabungnya yang memampukannya melihat dalam kegelapan. Juga zat anti pembekuan darah yang dimiliki oleh nyamuk dan lintah. Nah, sekarang kita mau membahas tentang adaptasi yang terakhir anak-anak, yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini merupakan adaptasi makhluk hidup yang melakukan perubahan pada tingkah lakunya. Tujuannya apa ya anak-anak? Tujuannya supaya makhluk hidup ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik terhadap makanannya ataupun untuk mengelabui mangsanya atau mengelabui predatornya. Beberapa contoh dari adaptasi ini adalah beberapa hewan yang berimigrasi pada musim tertentu untuk mendapatkan makanan maupun untuk berkembang biak anak-anak. Ada juga beberapa hewan yang melakukan hibernasi atau tidur panjang untuk bertahan dari musim dingin yang panjang. Juga ada hewan yang menggunakan adaptasi ini untuk meloloskan diri dari musuhnya dengan cara mengelabui musuhnya.
Nah anak-anak, trik untuk mengelabui musuh ini ada berbagai macam. Ada trik yang namanya autotomi, yaitu meninggalkan bagian tubuhnya. Hal ini dilakukan pada beberapa hewan seperti cicak, kepiting batu, kadal, laba-laba. Biasanya laba-laba ini akan melepaskan kakinya yang terkena racun sengatan lebah. Juga pada hewan cumi-cumi, gurita, atau bahkan lebah yang melepaskan sengatnya ketika dia menyengat musuhnya. Cara mengelabui yang lain adalah berkamuflase anak-anak. Berkamuflase ini adalah cara di mana hewan melakukan penyamaran. Kamuflase ini banyak dilakukan oleh berbagai spesies hewan seperti bunglon dan oktopus siena. Oktopus siena ini sejenis gurita yang mampu merubah warna kulit tubuhnya menjadi serupa dengan lingkungan sekitarnya. Ada juga burung kutub dan kelinci. Baik burung kutub maupun kelinci ini, warna bulunya dapat berubah sesuai musimnya. Ada juga black-faced sandgrouse. Ini termasuk jenis burung anak-anak yang warna bulunya mampu menyamarkan keberadaannya di lingkungan sekitarnya yang berpasir. Ada juga Draco dulcimeri. Ini adalah sejenis kadal yang dapat menyamarkan keberadaan dirinya pada sebuah batang pohon. Ada pula Egyptian nightjar. Ini adalah sejenis burung yang juga memiliki kemampuan menyamar di lingkungan yang berpasir. Juga jumping spider yang merupakan laba-laba berukuran kecil yang bentuk tubuhnya bisa tersamar atau membaur dengan lingkungan di sekitarnya. Cara yang lain untuk mengelabui musuh adalah mimikri anak-anak. Mimikri ini adalah proses perubahan atau evolusi yang terjadi pada suatu spesies agar dia bisa serupa atau sama dengan spesies yang lainnya. Kesamaan ini bisa berupa fisik atau penampakannya, bisa juga baunya, perilakunya, maupun suaranya. Mimikri ini berasal dari istilah Yunani memtikos yang artinya meniru. Biasanya hewan berevolusi menjadi serupa dengan hewan yang lain agar dia bisa terhindar dari predatornya. Nah, hewan yang bermimikri ini adalah sebagai berikut. Hewan yang pertama kita bahas adalah kupu-kupu viceroy yang merupakan makanan lesat bagi burung. Bentuk kupu-kupu ini menyerupai atau mirip dengan kupu-kupu monark yang rasanya sangat memuakkan bagi burung. Ada juga ular susu yang tidak berbisa. Bentuknya menyerupai ular koral yang berbisa. Ada juga katydid, ini sejenis belalang anak-anak yang berbentuk menyerupai daun. Ada juga Memsis stenomorphos, sejenis serangga yang berbentuk menyerupai ranting. Ada juga common hawk cuckoo, menyerupai bentuk elang sikra, sang predator yang berbahaya. Ada pula flower mantis, merupakan sejenis belalang yang bentuknya menyerupai bunga. Ada lagi hood grasshopper, sejenis belalang yang bentuknya menyerupai daun. Dan juga peppered moth yang memiliki corak sayap serupa corak dari batang pohon. Dan banyak lagi hewan-hewan lainnya yang belum dapat Miss bahas di pembahasan sekarang ini. Nah anak-anak, bagaimana dengan semua penjelasan tentang hewan yang beradaptasi? Miss sangat yakin bahwa kalian dapat memahaminya dengan baik. Tuhan kita demikian detailnya menciptakan hewan yang dilengkapi dengan kemampuan beradaptasi yang terkadang di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Apalagi kita makhluk ciptaannya yang merupakan gambar dirinya anak-anak. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita yang dikasihinya. Anak-anak, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di kesempatan yang berbeda. God bless you.